Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa mencabut nyawa kita pagi hari ini jika Dia menghendaki. Namun Allah masih juga belum mencabut nyawa kita hingga saat ini. Kenapa agaknya? Kita hendaklah berhusnuzon sahaja, mengambil hikmahnya sahaja. Jika Allah Maha berkuasa mencabut nyawa kita pagi ini, jika Ia menghendaki. Tetapi Dia belum dan tidak mencabutnya juga. Kita rasalah, kita yakin satu di antaranya. Karena Allah sayang kita. Karena Allah masih menyediakan pelbagai macam kebaikan yang Allah peruntukkan untuk kita, tetapi hingga saat ini kita belum mendapatkannya. Belum berjaya mendapatkannya. Sebab itu kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Agar kita mendapatkan, memperoleh kebaikan yang Allah telah sediakan yang hingga saat ini kita belum mendapatkannya. Coba kita berfikir begitu setiap pagi. Sungguh pun Allah berkuasa mencabut nyawa kita pagi ini jika Ia menghendaki. Namun kenyataannya kita masih diberikan hidup
mampu bernafas saat ini. Bermakna masih ada perkara-perkara yang semestinya kita sudah tinggalkan. Larangan-larangan Allah yang semestinya kita telah tinggalkan. Tetapi hingga saat ini kita masih belum mampu meninggalkannya 100%. Ya, kita masih diberi peluang. Bukankah itu namanya rahmat? Bermakna Allah mau. Kita yakin. Allah maukan kita. Menghendaki kita. Bila telah tiba masanya nanti, Allah memanggil kita. Dia berkuasa. Dia mendaki, boleh nanti, boleh sekarang, boleh minggu depan, boleh bulan masa. Kita tak tahu. Itu bergantung pada masyiahnya. Saat kita dipanggil, kita telah menghimpunkan, berjaya menghimpunkan segala kebaikan yang Allah telah peruntukkan untuk kita dapat semasa hidup di dunia. Dan kita telah berjaya membebaskan diri kita daripada bebanan-bebanan berupa kesalahan dan dosa yang tidak sepatutnya kita pikul dan kita bawa berjumpa Allah SWT. Mari kita membiasakan berpikir seperti itu setiap bangun pagi. Bangun tidur pagi hari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ila nusyur. Ya Allah, terima kasih. Kenapa engkau masih beri hamba-Mu ini hidup? Wahai engkau maha berkuasa untuk mematikan diri ini jika engkau kehendaki. Ya Allah, hamba-Mu sedar. Maknanya, masih ada sekian banyak kebaikan yang engkau telah sediakan buat kami. Tapi hingga saat ini nampaknya kami belum berjaya mendapatkannya. Mungkin karena kelemahan kami, kelalaian kami, kemalasan kami. Bila kita menyadari seperti itu, ucapan pertama yang keluar selepas istighfar. Astaghfirullahaladzim. Istighfar karena merasa kenapa kita begitu lambat mendapatkan kebaikan yang Allah telah lama sediakan buat kita. Menyadari kenapa kita begitu lambat untuk berhenti daripada melakukan apa yang ditegah. Sehingga kerana Allah sayang kita, ditambahkan masanya, ditambahkan masanya. Selepas istighfar, lalu kita kata, Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Jangan bangun tidur yang dipikir, apa lagi ya hari ini agaknya. Saya nak pergi mana ya? Apa? Allahu Akbar. Pertama sekali yang kita tanamkan dalam fikiran kita. Kita tanamkan dalam hati kita. Supaya antara yang dipikir ini sama dengan yang dia sedari. Ya, pasti ada kebaikan yang Allah telah sediakan, telah peruntukkan untuk diri ini, yang diri ini belum mendapatkannya. Apa agak-agak? Pasti ada larangan yang semestinya telah lama ditinggalkan, tapi nampaknya meninggalkan. Kini hidup makin baik, makin baik, makin baik. Malam jadi siang, siang jadi malam, dan seterusnya. Apa Ustaz? Suara Ustaz ada pecah sikit. Ya.
Kalau tak pakai itu? Sama je Ustaz, dia mungkin Ustaz kena refresh balik Ustaz. Dia tak banyak macam selalu tapi dia sikit je, ada sikit. Payah ke? Betul Tak Ustaz. begitu clear ke? Betul Ustaz. Oh. So apa yang boleh buat ni? Refresh. Ustaz boleh refresh, betul Ustaz. Okay, baik Ustaz, boleh Ustaz testing. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik Ustaz. InsyaAllah Ustaz boleh sambung tak? Okey, boleh dengar? Boleh Ustaz. InsyaAllah. Okay. Baik, terus saja jemaah sekalian. Kita akan tambahkan penjelasan, uraian bagi ayat yang ke-19, muka surat 21. Lihat ayat yang ke-19, muka surat 21. Saya ingin saya bercerita untuk menambahkan penjelasannya. Kenapa? Karena dalam ayat ini, Masya Allah, Allah benar-benar mau kita cerdas dalam memahami sekaligus mengaitkan antara ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat syar'iyah. Saya ulangi. Surah Al-Furqan ayat 61 dan 62. Kalau dalam nota ini yakni ayat yang ke-19 muka surah 21. Tambahan yang ingin saya sampaikan ialah dalam ayat ini Allah mahukan kita hambanya cerdas dalam memahami ayat ini. Bahwa dalam ayat ini Allah mahukan kita mengerti, memahami hubung kait antara ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah yakni ayat yang dicipta oleh Allah. Ya, yang dicipta oleh Allah. Contohnya dalam ayat ini, ayat yang ke-61, Allah ciptakan galaksi di langit. Allah ciptakan bintang-bintang yang bercahaya, yang di sumber dia di alam semesta. Allah ciptakan qamar, satelit bagi setiap planet. Disusun dengan sedemikian rapinya. Ini ayat kauniyah. Allah telah menjadikan malam silih berganti dengan siang. Siang dan malam saling kejar-mengejar antara satu dengan yang lain. Yang menunjukkan bahwasanya ini berlaku karena adanya rotation bumi. Bumi berpusing, berputar pada paksinya, mengelilingi di depan matahari. Karena sentiasa terus berotasi, bagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang hari, bagian bumi yang separuh yang membelakangi matahari mengalami malam hari. Karena terus berpusing, yang siang bertukar jadi malam, yang malam bertukar jadi siang, bagian yang menghadap matahari bertukar menjadi membelakangi, bagian yang melagi bumi, membelakangi matahari, bertukar menjadi menghadap. Terus menerus. Ini ayat kauniyah. Oke? Ayat kauniyah.
Ayat yang dicipta. Yang kaitannya dengan sifat rububiyah Allah. Itulah kerja Rabb. Yang Allah suruh kita memperhatikannya agar kita dapat merasakan kebesaran kekuasaannya. Keagungan, kesempurnaan kekuasaannya. Sekaligus agar kita dapat merasakan betapa sempurna dan besarnya, agungnya nikmat yang Allah berikan pada kita. Dengan adanya rotation bumi, tak tahulah berapa kebaikan manfaat yang kita dapatkan. Seberapa besar manfaat yang kita dapatkan, rasakan dengan sebab rotation bumi. Dengan sebab Allah letakkan bumi pada jarak yang paling ideal dalam alam semesta daripada matahari. Dengan atmosfera yang menyelimutinya, 7 lapis. Dengan bulan yang sentiasa mengikuti kemana bumi pergi. Karena ia satelit bumi. Tak terbayang, tak terhitung, tak terkira nikmat. Afwan Ustaz, dia jadi semula lagi teruk pada tadi. Okey. Boleh Ustaz refresh macam tadi. Afwan Ustaz. Okey, baik. Ustaz boleh testing? Boleh. Okey, boleh Ustaz, insyaAllah. Kita tak payah pakai ini tu. Tak pakai iPad. Saya ulangi. Ayat ini menggabungkan ayat kauniyah dan ayat syariah. Ayat kauniyah, Allah menciptakan, ia yang mencipta alam semesta, buruj, bintang gemintang, solar system, bumi dengan pelbagai kemudahan. Tujuannya, Allah kata, coba kamu lihat ayat kauniyahku ini. Kamu akan dapat mengerti, memahami, sekaligus merasakan betapa agungnya kekuasaanku. Betul. Dengan memahami ayat kauniyah, kamu akan dapat mengerti, memahami, sekaligus merasakan betapa sempurnanya nikmatku kepada kamu. Dua. Dalam bahasa mudah, kamu akan faham betul akan sifat rububiyahku. Sifat rububiyahku. Bila itu sudah melekat dalam hati kita, kita sudah fahami. Nah, ayat yang berikutnya jemaah sekalian, yakni ayat yang ke-62 itu ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang telah menjadikan siang bertukar malam, malam bertukar siang, siang silih berganti. Itu ayat kauniyah. Apa tujuannya? Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Masya Allah. Bagi sesiapa yang ingin ayyadzakkar, tadakkur, menjadikannya sebagai tadakkur. Nanti dijelaskan. Dan bagi siapa yang ingin bersyukur. Tazakkur dan syukur itu berkaitan dengan ayat syar'iyah. Ayat Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan taklif.
Ini namanya ayat syariah. Ayat kauniyah, ayat berkaitan dengan penciptaan. Tengok. Bagaimana eratnya hubungan antara ayat kauniyah dengan ayat syariah. Sehingga adalah istilah yang sekalian ya. Ada namanya istilah ulama syariah wa ulama tabi'ah. Ulama syariah wa ulama tabi'iyah. Ada ulama-ulama syariah, pakar dalam bidang agama, berkaitan dengan perintah dan larangan, taklif, halal haram, boleh tak boleh, dosa pahala, lurus bengkok. Dan ada lagi satu namanya ulama tabi'iyah, ulama tentang alam semesta, seorang saintis dengan pelbagai kepakaran sesuai dengan bidang kajiannya. Mereka yang meruntukkan sebagian besar masanya dan kemampuannya untuk merenungkan ciptaan Tuhan. Yang satu tadi ulama syariah, sebagian besar masanya untuk mendalami, memahami perkara yang berkaitan dengan taklif, perintah dan larangan Allah, benar dan salah, itu surga neraka, dosa pahala. Kedua-dua ulama ini atau kedua-dua cabang ilmu ini tidak sepatutnya dipisahkan. Gitu. Maksud saya begitu. Orang yang mempelajari ilmu syariah tidak sepatutnya mengenyampingkan, mengabaikan ilmu yang berkaitan dengan tabi'iyah. Tidak sepatutnya. Karena dengan memahami syariah disertai dengan kepahamannya terhadap ilmu tabi'iyah, nanti imannya menjadi kuat. Imannya menjadi kuat. Demikian juga orang yang mempelajari ilmu tabi'iyah, ayat tabi'iyah, tidak bolehlah melepaskan dirinya, mengabaikan ilmu syariah. Karena tujuan hidup kita yakni mengenal yang mencipta, mengenali sang pencipta, bukan hanya sekadar memahami pakar dalam ciptaannya. Hidup di dunia tidak cukup orang hanya pakar mengerti tentang ciptaan Allah, tapi tidak mengenali Allah. Demikian juga kurang sempurna bila orang kenal Allah tanpa mengetahui, mengenal ciptaannya. Karena ciptaan Allah dijadikan oleh Allah sebagai sarana utama. Ciptaan Allah ini Allah jadikan sebagai sarana utama bagi hamba mengenali Dia. Kalau bahasa akidahnya lah, kalau saya boleh gunakan dengan bahasa akidah, mengenali ciptaan Allah, mengkaji ciptaan Allah, makna kita ingin memahami sifat rububiyahnya. Bila kita sudah memahami, mengagumi sifat rububiyahnya, senang kita, mudah kita, tunduk kita untuk memberikan hak uluhiyahnya. Karena Allah punya hak uluhiyah. Dia satu-satunya punya hak uluhiyah karena dia satu-satunya yang punya sifat rububiyah. Sujud kita pada Allah penuh dengan rasa kagum.
kesadaran kita bahwa Allah sajalah zat yang berhak disembah, itu menjadi tulus dan ikhlas karena kita telah merasakan kebesaran keagungannya melalui alam ciptaannya. Melalui alam ciptaannya. Ini yang saya maksudkan. Ya sekalian, saya persilahkan saja para jamaah ya sebelum kita teruskan ini. Kalau jamaah ingin mengkaji apa yang baru saya sampaikan tadi lebih mendalam, baca saja kitab Miftahud Daris Sa'adah yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sana ada. Karena yang saya sampaikan tadi, saya kutip dari itu. Saya ulangi sekali. Bahwa alam dan isinya yang penuh dengan al-masalih al-azimah, kemaslahatan dan manfaat yang sangat besar bagi hamba, yang kita disuruh mengkajinya, mempelajarinya, untuk mendatangkan rasa kagum dalam hati kita terhadap rububiyah Allah. Bila hati sudah dipenuhi dengan rasa kekaguman terhadap kebesaran Allah, maka semasa kita sujud menyembahnya, semasa kita patuh perintahnya, semasa kita memujinya, pastilah dengan khusyuk. Karena kibriya Allah sudah memenuhi jiwa raga kita. Itu tidak mudah memang. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskannya sangat cantik. Saya persilahkan aja jamaah untuk mengkajinya. Baca kitab karya beliau Miftahu Daris Sa'adah. Insya Allah kita dapat pengajarannya banyak sekali. Baik. Tadi saya katakan bahwa ayat ini adalah gabungan antara ayat kauniyah dan ayat syariah. Ayat syariahnya di ujung tuh. Liman aroda ayat dzakar au aroda syukur. Masya Allah. Bagi sesiapa yang ingin tadzakur dan bagi sesiapa yang ingin syukur. Jamaah sekalian, pertama yang saya ingin sampaikan terus saja kepada kesimpulan-kesimpulan penting. Februari telah nyatakan semua makhluk yang dicipta oleh Allah dalam alam semesta ini, mulai jagat raya, alam yang paling besar, hingga alam yang terkecil. Kalau istilah Al-Quran, mulai alam afaq, hingga alam anfus. Itu istilah Al-Quran. Mulai alam afaq, hingga alam anfus. Kalau kita gunakan Al-Quran. Kalau gunakan ilmu modern, mulai pada alam mikrokosmik, mikrokosmos, hinggalah alam mikrokosmos. Sama aja istilah terpulang. Yang mahal lebih suka gunakan yang mana? Kalau istilah Al-Quran, saya kata tadi, jadi alam afaq hingga alam anfus. Hingga alam anfus. Semua itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata bagi kepentingan manusia. Semua dicipta, ditundukkan semata-mata bagi kepentingan manusia. Taskhiruha lil insan. Jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Alam dan isinya telah diciptakan dengan sempurna untuk manusia. Istilahnya, kalau kita ini sebagai penghuni rumah lah, rumah itu telah disediakan jauh hari sebelum kita lahir. Lengkap dengan segala kemudahan, segala apa yang diperlukan oleh kita. Sudah dipersiapkan. Baru kita didatangkan kemudian. Pertanyaannya, kenapa
alam dan isinya begitu dahsyat. Disediakan oleh Allah untuk kita manusia. Dan Allah sediakan, Masya Allah, bilion tahun sebelum kita wujud. Semulia apa kita? Begitu sekali alam dan isinya dicipta oleh Allah untuk menyambut kehadiran kita. Bisa gunakan bahasa yang mudah difahami. Hebatkah manusia ini? Sehingga sebelum datang ke dunia, sebelum duduk di bumi langit dan istilah menghias dirinya, mempersiapkan dirinya bagi menyambut kedatangan kita berbilion tahun sebelum kita. Karena kita hebatlah. Iya, kita hebat. Karena dari sekian banyak makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang Allah beri amanah, tugas. Kalau Al-Quran dipanggil al-amanah, taklif. Sebagai hamba Allah, sekaligus sebagai khalifatullah adalah manusia. Inna aradna al-amanah as-samawati wal jibal. Allah sendiri telah memberitahu kita, kami pernah menawarkan amanahku ini kepada langit, pada bumi, gunung, ganang, semuanya menolak. Abaina. Tak nak terima, tak nak, ya Allah, tak nak. Asfaq minha, takut. Wa hamalahal insan. Manusia pula menyanggupinya. Sedangkan manusia ini kana zaluman jahula. Manusia itu banyak tak tahunya. Dan karena banyak tak tahunya, banyak jahilnya, zaluma. Akhirnya banyak melakukan kezaliman. Apakah amanah itu? Nah, amanah inilah ulama berbeza pendapat. Yang bila disimpulkan daripada definisi yang ulama, amanah yang Allah berikan, yang gunung pun tak nak, langit pun tak nak, matahari enggan menerima. Tapi manusia, ya Allah, kami bersedia. Amanah itu ditakrifkan dengan takrif yang boleh kadang diterima oleh ramai orang. Iqamatuddin wasiyasatu dunya bih. Itulah amanah yang dimaksudkan. Iqamatuddin, menegakkan agama Allah. Mematuhi taklifnya. Ini perintahku, kamu mesti buat. Ini laranganku, kamu mesti tinggal. Ini peraturanku, kamu mesti ikuti. Iqamatuddin. Wasiyasatu dunyawi, dan mengatur, mengurus dunia dan isinya. Mengurus ekonominya, mengurus keluarganya, mentadbir hutan, belantara dan samuderanya, menggali isi perut buminya, dengan panduan agama. Bukan dipandu oleh kerakusan nafsunya. Langit tak mau, binatang enggan. Ya kami ya Allah, seronoklah terima ini. Diberi wewenang, diberi wewenang untuk mentadbir alam semesta. Tapi dia lupa. Aku bagi kamu wewenang, Allah kata, ya aku izinkan. Amanah aku beri kepada. Tapi ingat, kamu mesti menggunakan wewenangmu untuk mentadbir alam ini, kehidupan kamu di sini, berumah tangga kamu di sini, jual belinya kamu di sini, berekonomi, bla 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 semuanya. Siyasatu dunya bih, berdasarkan agamaku, peraturanku. Kamu tidak boleh menyalahgunakan wewenangmu. Betul, aku bagi kamu wewenang, kekuasaan, kebebasan. Tapi ingat, kamu tidak boleh mentadbir kehidupan kamu ikut apa yang kamu suka. Masya Allah. Kita mulia. Dan bila kita berjaya, tahukah kita jemaah?
Dahlah di masa dunia, bumi, langit dan isinya Allah peruntukkan untuk kita. Akhirat dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan dan kekal abadi pun untuk makhluk Allah yang bernama manusia. Kecil memang manusia ini, makhluk kecil aja, lemah pula tu. Untuk mampu berjalan pun menunggu bersetahun mungkin baru boleh berjalan. Untuk boleh bercakap pun tunggu mungkin beberapa tahun baru boleh. Untuk boleh berlari berapa tahun. Lemah. Minta maaf tengok anak. Anak kambing, anak kuda. Lahir dah terus lari. Tengok ikan, tengok apa namanya ni, anak katak. Menetah daripada telurnya pun boleh berenang, hidup sendiri, tak demam pun. Kita makhluk yang paling lemah. Ya, Allah kata kita lemah. Tetapi Masya Allah, diberikan kemudahan dunia dan isinya. Kalaulah kemudahan yang sebesar itu Allah berikan, maknanya tanggungjawab, kewajiban yang mesti dilakukan oleh kita juga tidak kecil. Di sini kita nampak betapa besarnya dosa seseorang bila menyalahkan wewenang ini. Bumi langit dan isinya Allah taskhir untuk kita, lah rupanya hanya kita gunakan untuk bila. Ya contohnya ayat ini. Allah bagi contoh saja kecil. Siang aku tukar jadi malam, malam jadi siang. Itu ya ni liman arada ayyadzakara au arada syukura. Ya Allah ya Tuhanku. Jamaah sekalian, apa yang dimaksudkannya? Bagi sesiapa yang ingin tadzakur dan bagi sesiapa yang ingin syukur. Khilfah seperti mana yang kita telah faham, khilfatan itu yakni ya al-khilfah kullu syai' ba'da syai' lah. Datangnya sesuatu selepas hilangnya sesuatu. Khilfah. So silih berganti. Khilfah. Mula-mula siang, siang hilang datang malam, malam hilang lenyap. Itu namanya khilfah. Jamaah sekalian, di sini di Allah nyatakan yakni liman aroda ayyadzakara au aroda syukur. Saya baca sedikit penjelasannya. Ya man saghalahu naharun, ya man saghalahu naharu amalihi an dzikri rabbih, intahis fursatan lail. Seakan-akan Allah berfirman, wahai hambaku yang sibuk di siang harinya dengan perbuatan-perbuatan untuk itu, untuk ini, sibuk. Siang harinya sibuk untuk mencari nafkah bagi menghidupi, mencukupi keperluan rumah tangganya, sibuk urusan ini siang harinya. Allah kata, intahis fursatal lail. Manfaatkanlah kegelapan malam untuk kamu tadarruk kepada Allah. Siang hari mungkin kamu tak boleh lama-lama tadarruk kepada Allah. Karena masa kamu lebih banyak kamu habiskan untuk memenuhi keperluan hidup. Betul. Bekerja memenuhi keperluan hidup itu perintah Allah. Dan itu biasanya dilakukan ramai orang siang hari. Terang benderang kan. Tapi Allah mau kita ini tadarruk. Memperlukan masa untuk kita bahasanya berduaan. Allah mau kita dalam hidup ini ada masa untuk kita berduaan dengan Allah. Bahasa mudahnya berduaan, jangan disalah pahami secara harfiah ya. Bermunajat, bercakap secara langsung, berdialog langsung, tak ada gangguan apa-apa.
fikiran kita, mata kita, mulut kita, seakan-akan kita betul-betul duduk di hadapan Allah, bermuajahah. Kalau dalam bahasa ihsan yang baru musyahadah. Musyahadah. Atau paling tidak muraqabah. Tak ada penghalang. Kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kata ihdinas siratal mustaqim. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Contohnya lah. Kita kata la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nah, masa-masa ini perlu ada dalam hidup. Merenung, mengira-ngira, menghisap. Sebanyak manakah perbuatan siang hari tadi yang aku lakukan, yang hakikatnya hanya menjadi bebanan, bukan bekalan? Sebanyak manakah perbuatan di siang hari tadi yang kita telah lakukan, yang ia menjadi bekalan kita untuk jumpa Allah? Dikira-kira. Dan itu perlu masa yang khusus. Masa yang khusyuk, tak boleh ada gangguan. Siang hari mungkin kita kurang mempunyai peluang seperti itu. Allah kata, jika siang hari itu kamu tak punya peluang untuk itu, gunakanlah masa malam hari. Saya itu nanti siang aku tukar jadi malam. Itu namanya tadzakur. Kalau siang sibuk dengan amalan itu, malam sibuk dengan itu, lalu bila tadzakurnya? Bila kita punya masa berduaan dengan Allah? Solat itu kan misalnya bercakap berduaan dengan Allah ya Mas kan tidak ada penghalangnya. Tak boleh tengok kanan kiri, tak boleh cakap selain dalam dengan Allah. Ya. Yang dipandang pun hanya tempat sujud. Ingatan pun kita berusaha sentiasa hanya ingat dia, tak ingat yang lain. Itu yang sama sekali bermunajat kalau dalam bahasa Arabnya ya. Munajat itu kan berbisik ya. Berbisik. Ya berbisik, mana berduaan lah. Dan bila itu dihayati, orang akan mendapat satu ketenangan, kepuasan rohani yang luar biasa. Dan Allah peruntukkan masa yang lebih sesuai ya bagi kita lah, kebijakan kita, malam hari lah. Tuh maknanya siang jadi malam, malam jadi supaya kamu boleh tadzakur. Masya Allah. Wa ya man saghalahu naumul lail an dzikri rabbih intahis fursatan nahar. Wahai hambaku yang sibuk malam hari, yang mungkin tugas malam hari, bekerja malam hari, untuk menjalankan tugas sebagai ketua rumah tangga, sebagai ketua masyarakat malam hari. Sehingga pada malam hari tak ada masa untuk berduaan dengan Allah karena disibukkan dengan, walaupun itu ibadah juga ya, kalau niat karena ibadah. Tapi Allah mau sesekali kamu ada masa untuk kamu bercakap dengan aku, berduaan. Ya gunakanlah masa siang hari, pandai-pandailah masa. Gitulah. Jadi apa-apa yang perbuatan yang sepatutnya kita buat di siang hari tapi tak mampu buat, buatlah malam hari. Apa-apa amalan yang sebenarnya kita lakukan pada malam tapi tak mampu buat, buatlah di siang hari. Karena malam dan siang jadi. Jadi bukan tak boleh buat malam hari, siang pun tak boleh. Siang hari tak boleh, malam pun tak boleh. Ya bukan begitulah. Bukan begitu. Dan ini jamaah sekalian, ini nikmat ini. Bayangkan kalau siang terus tak ada malam, malam terus tak ada siang. Nikmat apa? Walaupun Allah Maha berkuasa, jika Allah menghendaki, malam terus tak ada siang, atau siang terus tak ada malam. Memang itu kuasa Allah. Kalau kita cerita tentang kuasa Allah, adakah Allah berkuasa? Berkuasa. Adakah jika Allah menghendaki berlaku situ ada orang protes? Tak ada siapa yang boleh protes. Tapi Allah suruh kita fikir. Kalau kamu belum dapat merasakan betapa besar kasih sayangku kepada kamu, jika kamu wahai manusia belum dapat, belum sedar
betapa besar anugerah aku kepada kamu dengan silih pergantian malam dan siang, siang dan malam. Allah suruh fikirkan. Menurut kamu, apa yang akan berlaku jika aku jadikan ke atas kamu ni malam saja, tak ada siang? Atau siang saja tak ada malam? Ini Allah tanya begitu. Ini bagi orang yang tak menyadari betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan pada kita dengan silih pergantinya malam jadi siang, siang jadi malam. Pada orang ini Allah kata, sekarang aku ni kuasa. Dan bila aku kehendaki, hanya ada malam tak ada siang, hanya ada siang tak ada malam. Jadi bumi berhenti berotasi. Apa yang akan berlaku? Coba Jamal lihat di dalam surah Al-Qasas. Lihat surah Al-Qasas. Surah 28. Ayat 71 dan 72. Sudah? 71 dan 72. Saya ulangi ya. Ayat yang sedang kita pelajari ini, Allah suruh kita mempercayai, mengimani, sekaligus merasakan betapa besarnya nikmat Allah, kuasa Allah, sekaligus nikmatnya pada kita dengan dijadikannya malam dan siang silih berganti. Dan hikmah serta manfaatnya. Liman aroda ayyadzakara aw arusyukura. Sekarang pertanyaannya, bagi mereka yang masih tidak merasakan betapa besar nikmat Allah, rahmat Allah kepadanya dengan dijadikannya malam dan siang silih berganti, Allah suruh renungkan andaian ini. Ini Allah berkuasa nih. Kalau Allah menggunakan menghendaki ia berlaku, Allah berkuasa. Yakni surah Al-Qasas surah 28 ayat 71 dan 72. Ayatnya berupa pertanyaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya' afala tasma'un. Katakan wahai Muhammad, beritahukan kepada umat-umatmu. Ara'aitum, apa pendapatmu? Ma ra'yukum? Akhbiruni, apa pendapatmu? Tolong beritahu aku. Allah suruh Nabi memberitahu kita umatnya dengan firman-Nya, wahai hambaku, apa pendapatmu? Beritahu aku. Wah, ini pertanyaan daripada Allah ni. Allah minta pendapat kita dan Allah suruh kita memberikan pendapat kita. Tanya pendapat kita dan memberitahukan apa pendapat kita. Pendapat tentang apa ni ya Allah? In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Jika sekiranya Allah menjadikan ke atas kamu malam hari itu berterusan, berpanjangan, berlangsung hingga hari kiamat. Lahir aja orang pertama malam. Esok malam, bulan depan malam, tahun depan malam, abad depan malam, milenium malam. Dah berlaku 1000, sejuta tahun malam saja. Tak ada siang, gelap gulita hingga kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya.
Coba, siapa Tuhan atau siapa yang kamu anggap sebagai Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang boleh mendatangkan kamu dia sinar atau cahaya. Bermakna dia yang datang siang hari itu namanya dia, daripada matahari itu dia. Dia itu sangat penting. Orang tak boleh hidup tanpa dia. Kan begitu kan? Menurut sunatullah, seorang tidak boleh hidup tanpa dia. Bila malam terus tak ada dia, mana tak akan hidup dia. Sebab itu Allah tanya, coba, apa pendapatmu? Tolong beritahu aku. Jika malam ini berpanjangan hingga kiamat. Afala tasma'un. Jika kamu faham seperti ini. Tasma'un ini bukan mendengar karena tak peka ya. Tasma'un maknanya mendengar, memahami, mengerti, menerima, dan sekaligus mengamalkan apa yang terima itu. Ada 4 peringkat kan, saya tidak perlu mengulangi. Kalimah sami'ah dalam Al-Quran ini, makna dia ada 4 tingkatan. Mulai daripada idrakul saud, idrakul aswad, mendengar suara karena tak peka, hinggalah alingkiat, mengamalkannya. Ada 4, tuh 2, 3, 4, 5. Dan Al-Quran bila kata isma'u itu makna yang keempat, bukan makna yang pertama. Itu pernah kita pelajari dahulu. Itu malam. Apa yang berlaku? Tolong kaji, tolong pelajari, hingga kamu menemukan jawabannya, dan bila tahu jawabannya, beritahu aku, kata Allah. Jika malam ini berpanjang dari kiamat. Ayat 72, sambungan dia, dibalik. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku itu, tanya pada mereka, wahai manusia, hamba-hamba Allah yang langsung tidak menyadari betapa besarnya nikmat Allah berupa malam jadi siang, siang jadi malam. Karena mereka tak menyadari itu rahmat Allah, lalu mereka menggunakan semaunya sahaja. Malam mau buat apapun dia buat, siang mau buat apapun. Bagi tahu pada mereka, apa pendapatmu? Jika sekiranya Allah menjadikan ke atas kamu siang berpanjangan hingga hari kiamat, tak ada malam, siang aja. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail. Siapakah selain Allah yang kamu anggap, kamu yakini sebagai Tuhan yang berhak kamu sembah selain Allah maksudnya? Ya'tikum bilail, yang boleh mendatangkan kamu malam. Lail itu makna asalnya ya ini gelap sekali ya. Lail itu maknanya asalnya gelap, ya kegelapan lah. Dan gelap itu penting juga, masya Allah. Dia penting, gelap penting. Kita ini hidup menurut sunatullah perlukan dia, juga perlukan gelap. Siapa yang boleh mendatangkan kamu malam? Yang kamu taskununa fi, mendapatkan ketenangan, kesenangan, kenyamanan, sakinah. Afala tubsir. Ayat ini sebenarnya ayat cabaran, ayat pertanyaan. Allah bertanya pada kita dan Allah maukan jawaban daripada kita. Coba kalau ayat ini kita tak pernah jawab. Cara menjawabnya bukan, ya Allah kami tak payah jawab lah, kan kami sudah paham dah, kami yakin. Bukan. Ini bukan masalah yakin atau tak yakin. Ya Allah tanyakan dia ini, ya ini Allah mau jawaban kita. Coba menurut kamu apa yang akan berlaku? Nah, untuk cari jawaban, maknanya kita kena kajilah ayat seperti ini. Bila kita kaji, nanti kita baru akan sedar, Masya Allah. Rupa-rupanya beginilah betapa besarnya anugerah Allah pada kita. Dengan perubahan siang jadi malam, malam jadi siang. Begitu besar maknanya. Manfaat yang begitu besar maknanya. Ada tugasan yang juga berat dan besar untuk kita lakukan. Takkan Allah bagi nikmat yang besar disalahgunakannya. Contoh, uang dibagi jawatan di company, macam-macam kemudahan. Office-nya bukan main besar. Peralatan-peralatan bagi memudahkan tugasan semua telah tersedia.
Dia punya aspri pun ada 3. Asprinya ada 3. Aspri itu PA lah. Apa itu PAAP, aspri, assistant pribadi. Ada 3. Office boy khas bagi dia pun ada 4. Coba. Bahkan kalau penat pun, tukang pijit pun ada. Kalaulah syarikat yang besar itu memberi kemudahan di ofisnya seperti itu, ofis yang besar, kemudian segala-galanya, takkan dia tahu ofis hanya untuk tidur, main suka hati, main handphone. Macam mana ni? Kemudahan yang sebesar sebab itu tentulah karena tanggung jawab yang tidak ringan. Sehingga orang itu kalau faham atau tanya, tidak akan, mungkin tak ada masa untuk tersenyum. Walaupun sekejap. Tak ada masa untuk lelap sekejap. Karena, ini besar ni. Tugas ini besar ni. Maka perlulah kemudahan yang besar. Kata pihak syarikat, ya, aku bagi kemudahan segala-galanya. Untuk memudahkan tugasan kamu yang juga sangat berat. Itu orang cerdas namanya. Itu ulul albab. Mula bakat, masih boy, kita dapat office sebesar banglo, seuang diri. Macam-macam ada. Minuman ada apa semua. Kalau itu kami gunakan tiap malam untuk berdansa. Untuk berdansa mudah-mudi. Ini ulul albab apakah nih? Allah ciptakan alam semesta yang begitu dahsyat untuk kita. Ya karena kita diberi tanggung jawab yang tidak ringan. Sehingga bila orang paham akan tanggung jawab yang besar, kemudian Allah berikan kemudahan untuk memudahkan kita berjaya melaksanakan tugas yang besar itu, tak sempat, kata Imam Ghazali, tak sempat tersenyum walaupun sekali dalam hidupnya. Contohnya ayat ini. Sekarang kamu yang tidak menyadari manfaat siang dan malam jadi siang, yang kamu fikir benda biasa, benda kecil, sehingga kamu sering kali menyalahgunakan. Sekarang aku tanya kamu, kata Allah, beritahu aku apa pendapat kamu. Jika malam berpanjangan hingga kiamat, jika siang berpanjangan hingga kiamat, maknanya hanya ada malam tak ada siang, atau hanya ada siang tak ada malam. Kan susah kan nak jawab je mas kan? Susah. Memang tidak mudah ayat ini karena Allah mahukan jawaban. Bila Allah petanda mahukan jawaban, kita tak boleh bersikap, ya Allah, kami percaya, ya Allah, kami percayalah, Engkau Maha Kuasa. Bukan itu soalannya. Bukan itu isunya. Kita mungkin sudah percaya Allah berkuasa, tapi Allah mahu jawaban kita. Bila kita tahu menjawab soal ini, maknanya kita faham betul. Oh, Allah itu seperti itu. Iman berdasarkan ilmu. Itulah maksudnya. Baik, sedikit maklumat ya mas kalian. Sedikit maklumat. Ini tahun 70-an lah kalau saya tidak salah. Ya 70-an. Di negeri jiran Indonesia, dulu ada seorang saintis yang punya nama besar. Namanya Dr. Usman Ralibi. Jadi seorang sarjana muslim menguasai banyak ilmu kauniyah. Beliau berasal dari Sumatera Barat, orang Minang namanya. Dan memegang berbagai jawatan, khasnya jawatan-jawatan lembaga-lembaga ilmiah, kajian, ya, research, bidang ilmu, bidang sains. Ringkas kata, dia membentuk satu tim dengan beberapa orang kawannya dengan berbagai kepakaran karena tertarik dengan ayat ini. Ini benar-benar cabaran Allah terhadap hamba-Nya yang mukmin, khasnya yang ulul albab. Karena disuruh mencari apa akan berlaku jika malam tak ada siang, siang tak ada malam. Kebetulan di Indonesia itu ada satu kawasan, tempat, kota lah tepatnya, yang dilalui khatulistiwa bahasa Arabnya, equator, bahasa Inggrisnya, garis khatulistiwa bahasa Melayunya, garis lini. Jadi ya semacam garisan yang membagi bumi menjadi dua sama besar, selatan dan utara.
Dan bahkan satu-satunya bandar di dunia hanya di Asia Pasifik yang dilalui Khatul Istiwa, ekuator, yakni bandar atau kota Pontianak. Ibu negeri capital city Kalbar, Kalimantan Barat. Itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan Malaysia. Kalau jamaah pergilah daripada Kuching, lebih-lebihlah ke Sirian sana, terus ke satu tempat namanya apa tuh, sempadan dengan Intikong. Intikong itu sudah masuk Sumatera, Kalimantan Barat. Ya dari situ hanya berapa puluh kilometer, 70 kabupaten sampai Pontianak. Jalannya sudah cantik itu. Di Pontianak adalah negara bandar yang dilalui Khatulistiwa. Sehingga satu tahunnya matahari 2 kali jam sekalian berada betul-betul di bandar Pontianak. Betul-betul di titik zenith sedang berkulminasi. Berkulminasi di atas. Sehingga setiap tahun 2 kali di Pontianak itu bila ada tiang ke galah ke orang tidak punya bayang-bayang. Bayang tak ada, karena matahari betul-betul di atas kepala. Situ didirikan tugu. Tugu dipanggil Tugu Khatulistiwa. Yang buat Belanda semasa Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Tahun 1928 dahulu. Belanda diakan ini tempat Khatulistiwa di darat yang boleh dikunjungi. Panasnya luar biasa. Bila betul di atas panasnya luar biasa. Nah, Dr. Usman Radibi dan timnya berangkat ke tempat itu dalam tahun 70-an dahulu lah. Pertama 70-an enggak apa-apa. Agak lama buat kajian di situ, bukan sekali, banyak kali. Apa akan berlaku jika siang terus? Masa Khatulistiwa ya, masa ini. Ketika matahari sedang berkomunikasi ke atas. Titik zenithnya. Kesimpulannya salah banyak berulang bergaji. Jika matahari ketika berada di atas kepala selama 100 jam. Selama 100 jam, bukan 2 minggu ya, bukan hari kiamat. 100 jam saya siang, tak bergerak-gerak matahari. Maknanya bumi berhenti berotasi. Inilah. Ketika matahari berada di atas kepala, bumi berhenti berotasi selama 100 jam. Kan bumi kena berpusingnya. 100 jam tak bergerak. Suhu udara, temperature bumi naik menjadi 100 centigrade. Yang membolehkan setiap benda cair mendidih. Itu baru 100 jam. Semua benda cair mendidih. Tak ada makhluk yang boleh hidup. Baru 100 jam. Bagaimana kalau 2 minggu? Bagaimana kalau 1 bulan? Allah kata macam mana jika ia berlaku hingga kiamat? Tak ada malam. Tak ada kehidupan. Mati kita. Baru 100 jam semua mati. Karena temperature 100 centigrade, 100 derajat Celcius. Sebaliknya ketika matahari berada di titik sebelah, yang bersebelahan, yang di Amerika lah, lawan Pontianak, karena bumi ini bulat, karena bumi ini bulat, kalau di sini Pontianak, ya di sini Amerika. Dipercaya Amerika tembus. Sejuk lah. Atau ketika matahari berada di sini, Pontianak belakangnya, malam hari. Itu aja. Jika malam hari pada waktu itu berlaku 200 jam saja. Mana matahari bumi berhenti berotasi 100 jam. Tempat di situ yang Pontianak sedang malam itu lah. Karena matahari berada di bagian bumi yang sebelahnya di Amerika sana. Suhu udara akan turun menjadi 0 centigrade. Menyebabkan semua benda cair beku. Baru 100 jam. 100 gram semua benda cair, 100 jam semua benda cair beku dan tak ada orang hidup. Kalau 200 jam, 1 minggu, mata air pun jadi beku. Mati. Akhirnya di publish dia punya hasilnya. Masya Allah waktu itu. Patutlah ayat ini, ayat yang betul-betul cabaran daripada Allah. Suruh kita fikir sendiri. Hei manusia, cobalah
Apa pendapatmu? Bagi tahu aku. Allah dah tahu. Tapi Allah mau kita yang belum tahu supaya tahu. Begitulah maksudnya. So itu Allah tanya. Allah tanya ini bukan karena Allah tak tahu. Allah tahu. Kalau tahu kenapa tanya pada kita yang kita tak tahu? Ya supaya kita jadi tahu. Kita ditanya dan ingin menjawab, kita belum tahu, ya kita berusaha untuk tahu. Akhirnya Masya Allah, ya Allah terima kasih ya Allah. Nasib baiklah malam hari itu hanya 12 jam. Nasib baiklah ya Allah siang hari itu hanya 12 jam. Bahkan yang betul-betul siang hari ketika matahari di atas itu hanya beberapa, 1 jam mungkin ya Allah. Kalau 1 jam mati kita ya Allah. Kalaulah 200 jam lagi lah. Beku kita ya Allah. Akhirnya kita tadakur, kita jadi kuat kepada Allah. Ingat ya dalam ayat tentang ulul albab kan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Betul kan? Tadakur itu di sini. Memfungsikan hati. Kecerdasan spiritualnya difungsikan. Amigdalanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, termasuk siang jadi malam, yang siang. Nah, itu letaknya di sini. Memfungsikan kecerdasan otak. Bila dapat digabungkan kan begitu, jadilah ulul albab. Kenapa? Karena bila yang di sini telah dengan sini sudah bergabung, sudah bersinergi, dia akan kata melihat apa saja, ma khalaqta hadza batila, ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Rasa takut ada, rasa harap ada. Rasa takut kepada Allah ada, rasa cinta menjadi muncul. Ini tujuan. Itu namanya tadzakur. Sehingga orang tidak lagi berani menyalahgunakan waktu malam, waktu siang. Dia pasti akan gunakan untuk melaksanakan tanggung jawab yang Allah amanahkan. Karena kemudahan yang begitu besar sekali, ya tentulah karena tanggung jawab yang sangat besar. Orang diberi, jadi baru dilantik, kemudian diberikan kendaraan, kemudian kendaraan mahal pula tuh, besar pula. Siap dengan drivernya pula tuh. Dalam ada peti ais pula tuh. Ada tilamnya lagi. Ada handphone, ada ini. Kemudian ada dalam kereta. Macam office. Bukan sebiji, ada 3 biji pula. Tentulah kemudahan yang diberikan sehebat itu. Gaji yang sebaik itu. Karena ada tugasan yang berat, yang besar. Cobalah kemudahan yang besar itu tiba-tiba disalahgunakan. Hanya untuk melancong. Hanya untuk bersenang-senang. Gagal dia, ditarik balik nanti oleh Allah. Ingat, kita semua telah menerima amanah itu. Wa hamalahal insan. Paham ya? Itu namanya tadzakur. Liman aroda. Au aroda syukur. Atau ingin mensyukuri. Karena dengan memahami nikmat yang besar. Dengan sebab silih bergantinya malam jadi siang, siang jadi malam. Kesyukuran orang itu akan bertambah. Walaupun selama ini telah melakukan banyak suruhan, tapi merasa ibadahnya masih kurang. Merasa ibadahnya terlalu kecil. Setelah ia melihat dengan jelas, nampak dengan nyata, rupanya nikmat Allah jauh lebih besar. Kalau nikmat Allah dilihat begitu besar, sedangkan amalnya hanya sedikit, mana yang merasa syukurnya kurang. Itu kesan yang ketat. Itu cara berpikir ulul albab. Ya. Akhirnya menjadi orang yang sangat bersyukur. Akhirnya apa? Ayat syariah diamalkan dengan jitu. Oleh karena ayat kauniyah difahami dengan betul. Nampak dari
hubung kait antara kepakaran pemahamannya yang jitu terhadap ayat kauniyah dengan ayat syariah. Itu yang dahulu penasaran, itulah ulul albab. Orang yang tafakkurnya hebat, tadakkurnya pun hebat. Bahasa yang saya gunakan, minta maaf dahulu pernah saya katakan, ulul albab ini jadi orang yang otaknya penuh dengan ibtek, hatinya penuh dengan imtak. Otak, akal, pikirannya penuh dengan, kepalanya penuh dengan ibtek, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Itu objeknya alam semesta. Hatinya dipenuhi dengan imtak, iman dan takwa. Gabung. Otaknya dipenuhi ilmu karena penguasaannya terhadap ayat-ayat kauniyah. Hatinya dipenuhi dengan imtak, iman, dan takwa karena pemahamannya terhadap, pengamalan terhadap, kepatuhannya terhadap ayat-ayat syariah. Itulah ulul albab. Atau istilah kami dahulu masih muda menuntut. Ulul albab adalah otak. Mereka yang berotak landan, berjiwa Masjidil Haram. Itu bahasa dulu masih muda-muda. Berotak landan, berjiwa Masjidil Haram. Itu simbolik saya. Karena maksudnya otaknya otak Eropa. Menguasai pelbagai ilmu. Ya, ilmu alam semesta dikuasai. Mulai ilmu daun hingga ilmu rambut dikuasai. Daripada ilmu matahari hingga ilmu air dikuasai. Penuh. Tak pernah merasa kenyang dengan ilmu yang Allah sediakan di alam semesta. Semua yang dipelajari. Itu otak landan. Tapi jiwanya Masjidil Haram. Wah, jiwanya Haram. Bila dapat macam tu, coba kita, kalau ada orang seperti itu, kita nak panggil dia itu siapa? Kalau dia sedang mengajar lah, kita nak dia beri cikgu atau ustaz? Bingung kita sama sekalian. Nah, kita nak panggil dia ulama ataupun saintis. Susah. Itu kan hanya gelaran yang hanya biasanya akan membuat orang berfikirnya menjadi terpisah. Muslim maunya macam itu, Islam maunya yang seperti itu. Iya ya, ini nak panggil tu guru, dipanggil cikgu ni. Sebab dia tu cikgu, sebab pandai dia. Ilmu tentang alam semesta pandai, cikgu pun kalah. Ini saya ingat saintis lah. Tidak. Tapi jiwa dia Masjidil Haram. Masya Allah, sembahyang khusyuk luar biasa. Doa menangis-nangis. Bila baca Al-Quran, mendayu dan berkesan lah. Saya ingat ni ustaz lah. Nanti yang bingung masyarakat menilainya. Ini ustaz ke cikgu? Ustaz ke cikgu? Ini tok guru ke saintis? Tok guru ke saintis? Ini sebenarnya dahulu ni belajar di barat atau belajar di Makkah? Salah kita, kenapa kita suka memisah-misahkan? Islam tidak suruh memisahkan antara ayat kauniyah, pemahaman ayat kauniyah dengan ayat syariah. Salah kita, kenapa kita pisahkan? Quran bagi tahu kita, dua-duanya berbeza. Ada perbezaan, tapi jangan dipisahkan. Boleh dibezakan, tapi jangan dipisahkan. Karena keduanya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ya, contohnya ini, ayat yang seperti ini. Tidak mudah, betul tidak mudah. Bagi saya, ya memang begitulah. Cara pembelajaran yang kita tempuh akan masa datang suatu hari mungkin kerajaan meletakkan asas seperti itu nanti pembelajaran daripada tadika lagi. Sehingga ketika budak sedang belajar sains daripada cikgunya, cikgu pula menyelitkan dengan unsur akidahnya. Karena memang pelajaran sains sangat erat dengan akidah tauhid. Sementara ustaz yang mengajar akidah tauhid tentang nama Allah, dikaitkan benar bukti nyatanya tentang keesaan Allah kuasa Allah pada sains, pada pokok, pada gunung. Coba budak nanti kan akhirnya, ini sebenarnya kita sedang belajar sains ke belajar akidah nih. Ya tidak boleh dipisahkan karena saling melengkapi. Syaratnya semua orang sedikit banyak menguasai. Sedikit banyak, saya tidak kata semua pandai ya.
Kita pun masih sangat kurang dalam hal ini. Tapi tidak harus berhenti. Itu bagi saya ilmu yang sangat hebat. Tauhid kita nanti akan lebih mantap. Bukan hanya mantap dari segi teori, namanya ilmiah, tapi juga mantap dari segi amali. Jadi tauhid amaliyah, bukan sekadar tauhid ilmiah. Dan tentunya kita mau tauhid yang amaliyah. Yang betul-betul kan bezakan kita dengan orang lain. Dan lagi jamaah sekalian, ayat ini juga boleh kita jelaskan melalui hadis Nabi. Dalam Sahih Muslim, Allah nyatakan dia cipta malam jadi siang, siang jadi malam, karena ia memberi manfaat bagi siapa yang hendak tadakkur dan bagi siapa yang hendak syukur. Karena mungkin ada amalan-amalan yang wajib dilakukan olehnya, tapi tidak sempat melakukannya di siang hari, maka adalah ia melakukannya di malam hari. Ada amalan-amalan yang mesti dilakukan olehnya, tapi karena tak sempat dilakukan malam hari, ya dia boleh lakukan di siang hari. Atau mungkin seseorang itu melakukan kesilapan di siang harinya, maka Allah beri masa untuk memperbetulkan kesilapan yang dengan di siang harinya, diperbetulkan pada malam harinya. Atau mungkin bagi sesiapa yang melakukan kesilapan pada malam harinya, Allah bagi peluang untuk memperbetulkan kesilapan tersebut di siang harinya. Begitulah maksudnya. Sehingga antara malam dan siang ini saling melengkapi, saling menutupi. Mana yang tak dan dilakukan di siang hari, dilakukan malam hari. Mana yang tak dan dilakukan malam hari, di siang hari. Sehingga terus. Dan ini Allah mengakui sendiri. Allah mengakui sendiri. Baik, tolong buka surah Al-Muzammil. Sebelum saya bacakan hadisnya, tolong buka dahulu surah Al-Muzammil. Ini kaitannya dengan surah Al-Muzammil ya. Sudah ya? Saya bacakan daripada awal sedikit, tidak banyak ya. Atau ini lah, saya bacakan daripada yalah awal lah. Ya ayyuhal muzammil. Minta maaf jemaah sekalian, inilah kurangnya ya. Karena kita menggunakan stream lihat. Jadi saya tak boleh nak suruh jamaah baca, tak boleh. Kalau bukan yang dulu tu kan boleh, kita boleh interaksi langsung. Jadi senanglah kita nak. Tapi tak apalah. Tengok. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalil. Illa qalilan. Wahai orang yang muslimun, bangun. Bangun. Ini malam hari bangun malam. Boleh tidur tapi sedikit. Gunakan yang sebagian besarnya untuk qiyam. Nisfahu, mungkin setengah malam. Awin kusmul qala atau mungkin kurang. Auzid ali atau mungkin lebih sedikit. Ya, tak pulang. Mungkin separuh ke atau lebih sedikit ke, kurang sedikit apa? Waratil Qur'ana tartil. Baca Quran dengan tartil. Ini malam hari ini. Malam hari adalah kamu gunakan untuk qiyam. Untuk membaca Al-Quran tartil. Untuk ini. Karena bila kamu rajin qiyamul lail dan kamu rajin tartil pada Al-Quran, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Karena kami, kata Allah, sure kami akan campakkan kepadamu, berikan kepadamu Muhammad qaulan thaqilan, perkataan yang sangat berat. Quran, wahyu Allah yang Allah akan berikan kepada Muhammad. Karena surah Al-Muzammil kan ayat-ayat Allah yang termasuk awal-awal turun. Maknanya masih banyak lagi firman-firman Allah yang Allah akan berikan kepada Muhammad hingga akhir hayat nanti. Kan baru permulaan.
Yang berikutnya Muhammad lagi berat, lagi berat, lagi berat. Jadi agar jiwa kamu kuat menerimanya. Jika kamu kuat melaksanakannya. Bagaimana cara menguatkan hati, jiwa? Qiyamul Lail. Tadarruk kepada Allah. Mendekatkan diri pada Allah. Jangan biarkan ada sesuatu yang menghalangi bualan kamu dengan Allah. Kamu ingin bermesraan berdoa dengan Allah. Jangan biarkan ada sesuatu yang menghalangimu. Malam hari kamu punya peluang besar. Karena dengan seringnya kamu nanti berbisik dengan aku, bermunajat dengan aku, bertawadhu aku, jiwa kamu jadi kuat. Bagaimana tidak kuat? Karena kamu dekat dengan aku, kata Allah, yang maha kuat. Karena ayat-ayat yang aku akan berikan berat nanti. Sangat berat. Sungguh pun jiwa Nabi sudah suci ya Mas Yan. Seringkali bila Nabi dapat ayat, pingsan. Itu karena beratnya. Menyatunya wahyu Allah yang suci. Yang dibawa oleh Jibril yang suci. Ketika menyatu dengan jiwa Nabi yang suci, itu pun masih memberi kesan Nabi pingsan. Bayangkan, bagaimana jika ayat Quran yang suci dibawa oleh Jibril makhluk yang suci masuk ke dalam jiwa yang belum suci, bukan pingsan, pecah. Berkecai itu orang. Quran itu sangat berat. Dan Allah gambarkan dengan Masya Allah, gambar yang luar biasa indahnya, tapi perlu difahami dengan seksama. Bila Quran diturunkan pada bukit, kamu akan lihat bukit itu hancur berkecai. Tengok. Al-Quran buat perumpamaan, tapi bukan perumpamaan yang tak ada makna. Kenapa Allah suruh kita Nabi Qiyamul Lail, rajin Qiyamul Lail malam hari? Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa muqila. Sesungguhnya bangun malam itu asyaddu wat'an. Wat'an itu makna aslinya tikaman. Tusuk, tikaman. Qiyamul Lail itu lebih kuat tikamannya. Ibarat kalau kita menikamkan pisau pada benang, masuknya terlalu dalam. Nah, gitulah. Dalam. Makna menjulam dalam itu kesannya sangat dalam. Wa mukila. Ucapan yang paling lurus. Ringkas kata, malam hari Allah suruh Nabi untuk Nabi peruntukan untuk masa untuk qiyam, bertadarruk, mendekat pada Allah, menguatkan jiwanya. Itu malam hari. Kenapa malam hari? Allah sendiri bagi tahu. Inna laka fin nahar sabhan tawila. Tengok. Ya, kami tahu kata Allah. Karena sesungguhnya bagi kamu fin nahari pada waktu siang sabhan tawila. Sabhan di situ bukan tasbih ya. Sabhan itu mana bepergian, perjalanan tawil yang jauh. Siang hari kamu berniaga, wahai Muhammad. Bersiang hari kamu pergi tinggalkan rumah. Jarak yang jauh, masa yang lama. Jadi tak ada masalah untuk qiyam macam ni. Karena siang ada tugasan lain. Sabhan tawila. Pergi sana, pergi sini. Sedangkan mendekat pada aku itu sesuatu yang penting. Jadi kalau siang hari tak sempat, malamlah. Itulah maksudnya. Apa lagi? Aku cipta siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi aku ciptakan kamu malam betul siang malamnya. Ini satu di antara hikmahnya. Ayyadzakkaru au arada syukuro. Masya Allah. Sehingga yang terakhir yang sekarang yang saya sampaikan tadi dalam hadis Nabi, salah satu hikmah atau salah satu hikmah diciptanya malam jadi siang jadi malam hendaklah kita manfaatkan untuk apa? Berdasarkan hadis riwayat Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla menghulurkan, membentangkan kedua tangannya pada malam hari. Liyatuba musi'un nahar. Karena Allah ingin menerima taubat
hamba-hambanya yang melakukan kejahatan di siang hari. Masya Allah. Bagi hambanya yang melakukan kejahatan di siang hari, berdosa, Allah beri peluang bagi hamba itu untuk bertaubat, memohon ampun. Dan Allah akan beri dia pengampunan malam hari. Malam hari Allah membentangkan tangannya melambai-lambai. Marilah. Siang hari tadi kamu jauh pada aku kan? Ya Allah. Macam mana ya Allah bila aku nak dekat? Sekarang. Malam hari. Taubat malam hari. Tengok. Sebab kalau siang aja orang tu akan terus jahat tu. Bila malam hari tak ada peluang untuk belajar. Dah gelap kan? Ya. Kenapa Allah jadikan gelap tiba-tiba? Sehingga keinginanku untuk terus buat jahat tak kesampaian. Ya bersyukur dah, peluang untuk buat jahat tak kesampaian, dah tutup. Karena malam gelap, ini masa. Raganya Allah sedang menghulurkan tangannya ni. Tak mengambilkan pengampunan ni. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah menghulurkan kedua tangannya siang hari kerana dia Allah hendak memberi peluang untuk bertaubat dan menerima taubat hambanya yang melakukan dosa di malam hari. Masya Allah. Ada orang buat dosa suka malam hari. Maklum dia gelap. Dia gelap aja buat dosa. Macam-macam lah malam hari buat dosa. Nanti itu kan dia tahulah kan. Dia tahulah mungkin pergi ke mana, ke klub-klub malam ke pub ke baba. Kan malam hari biasanya sampai pukul 3 pagi dah orang mabuk semuanya. Dosa lah. Siang dah tak boleh dua dosa. Namanya klub malam takkan siang buka. Namanya naik klub. Tentulah bukanya malam. Peluang untuk orang tu berdosa malam hari. Siang hari peluang tu tertutup. Lalu Allah kata, baik malam hari tadi kamu buat dosa pada aku, wahai hambaku. Sekarang malam hari aku dah tukar jadi siang. Keinginan kamu untuk berbuat dosa macam malam hari dah tersekat. Karena dah siang, dah terang benderang. Aku jadikan siang terang benderang ini bukan sekadar nak menyekat kamu meneruskan niatmu untuk buat dosa sebelum malam tadi, tapi aku beri peluang pada kamu untuk minta ampun. Dan bila kamu minta ampun sekarang siang hari, aku bersedia mengampunkan. Tengok. Itulah hikmah malam dan siang-siang jadi malam. Liyadzakkaru aw arada syukur. Dan bila Allah lakukan seperti ini, yang buat dosa siang hari, Allah buka peluang untuk tobat malam hari. Yang buat dosa malam hari, Allah bersedia memberi pengampunannya di siang hari. Hari apa? Bulan apa? Tanggal berapa? Nabi kata, hatta tatalu asyamsu min maghribiha. Allah lakukan ini terus menerus sehingga matahari terbit dari barat. Tengok, tak kenal bulan, tak kenal tahun, tak kenal tarikh. Bukan hanya pada malam satu Ramadan atau 2 Ramadan, 1 Syawal, 10 Muharram, 3 Safar, tak ada. Begitulah siang hari yang dilakukan oleh Allah, begitulah malam hari yang dilakukan olehnya terhadap hambanya yang berdosa. Hingga matahari terbit dari barat. Mari kita manfaatkan ini. Pahami kaitan yang erat antara ayat kauniyah dengan syar'iyah. Insya Allah iman kita akan semakin kuat. Iman berikan ilmu. Dan ilmu bertambah tentang ilmu tentang masyarakat kita, ayatullah kauniyah tertambah, iman pun makin. Wallahu alam. Yang benar-benar Allah, yang salah kalau disedih, mohon diampunkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minal syaitonir rajim. Fi khus illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.